Tiga terdakwa menghadiri sidang pembacaan putusan yang digelar di ruang sidang utama PN Batam pada Jumat 9 Maret 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik didampingi dua hakim anggota. Pembacaan putusan dilakukan secara terpisah dalam sidang yang berlangsung bersamaan. Dua orang yang bertindak sebagai pimpinan dalam kapal Sea Dragon yang mengangkut hampir 2 ton sabu, yakni Hasi Holland Samosir sebagai kapten kapal dan Richard Halomoan Tambunan yang menjabat sebagai chief officer, masing-masing divonis penjara seumur hidup. Sementara Leo Chandra Samosir yang bertugas sebagai jurumudi divonis 15 tahun penjara. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman pidana mati terhadap para terdakwa. Hakim juga menilai peredaran narkotika dalam jumlah besar berpotensi merusak generasi bangsa. Posisi Hasi Holland sebagai kapten kapal dinilai memiliki tanggung jawab besar terhadap muatan yang diangkut kapal tersebut. Tuhan adil, pasti terbongkar. Tuhan adil. Tuhan tidak tutup mata. Kalian yang tutup mata. Bersumpah kalian. Para jaksa, para hakim bersumpah kau, tapi tidak kau laksanakan tugasmu dengan benar. Kamu hanya mengejar jabatan, ya benar, mengejar uang. Kami sebagai istri dari Cipamisir, Incalomon Tambunan, kami tidak terima hukuman mati, hukuman hidup. Usai persidangan, keluarga para terdakwa terlihat menangis saat para terdakwa digiring menuju ruang tahanan PN Batam. Beberapa anggota keluarga bahkan berteriak meminta keadilan. Kuasa hukum 3 warga negara Indonesia yang divonis dalam kasus penyelundupan sabu seberat hampir 2 ton menilai putusan majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan. Penasihat hukum ketiga terdakwa, Firdaus, yang hadir dalam persidangan mengatakan bahwa fakta-fakta persidangan justru menunjukkan kliennya tidak mengetahui muatan kapal tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu. Menurutnya, putusan yang dijatuhkan hakim dinilai terlalu berat jika dibandingkan dengan fakta yang terungkap selama persidangan. Firdaus juga menyinggung peran seorang bernama Mr. Fong yang disebut berkomunikasi dengan kapten kapal saat proses pemindahan barang berupa hampir 2 ton sabu tersebut. Sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang kami itu ya, ikut persidangan dan sesuai dengan pledoi kami, apa yang diputus sekarang itu terlalu berat. Kenapa?
Karena klien kami dari awal dia memang tidak mengetahui apa itu barang di dalam. Memang tidak mengetahui. Tidak ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa klien kami yang 3 orang itu mengetahui. Jadi hukuman seumur hidup dan 15 tahun itu memang terlalu berat para terdakwa ini. Begini, kalau pikir-pikir kita menyatakan pikir-pikir itu gini, kita menetapkan banding kapan gitu kan. Kan waktu bandingan ada 7 hari. Entah hari ke-5 ke, hari ke-6 ke, atau hari ke-7 kita adakan banding. Biar kita punya waktu untuk membuat memori bandingnya agak panjang. Sebetulnya itu kalau pertimbangan demikiannya itu kan wewenangnya majelis. Kalau kami di pledoi kami hal-hal meringankan kan sudah kami upayakan, sudah kami sampaikan di situ ya. Para terdakwa ini kan memang dari nafkah di situ dia tidak mengetahui. Yang kedua, dia itu tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya, tidak pernah melakukan. Mengenal narkotika aja enggak. Bentuk narkotika aja nggak tahu itu. Sabu seperti apa. Cuma di apa sama si owner Mr. Tan tadi itu kan, dia kan bertanya, si Cap udah saya tuangkan di pledoi, ada chat dari si Cap ke Mr. Tan, bos ini apa? Kalau barang ini jenis narkotika, heroin, saya atau senjata api saya nggak berani, saya nggak mau. Ada hal ini.